Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Shalom. Puji nama Tuhan, kami kembali menyapa jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, sahabat-sahabat alumni juga. Saudara, kami doakan supaya mendapatkan kemurahan Tuhan dalam menjalani hari ini, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan atas setiap medan juang dan medan gumul kita masing-masing. Mari kita teduhkan hati sejenak, memberikan fokus untuk merenungkan firman Tuhan, dan masih dalam tema besar yang sama, bagaimana supaya saya dan saudara menjadi murid Kristus, dan kita masih memikirkan tentang kualitas seorang murid Kristus. Dan teks firman Tuhan masih dari Matius pasal yang ke-8 ayat 34. Kita akan maju di bagian yang kedua, tapi izinkan saya membaca teks ini secara utuh untuk kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita sudah mendiskusikan hal yang pertama untuk bisa menjadi pengikut sejati, yaitu harus menyangkal diri. Kemudian hal yang kedua yang Tuhan Yesus bicarakan adalah seorang pengikut Kristus sejati atau seorang murid yang sejati, ia harus rela memikul salib. Dalam konteks Alkitab, salib berarti kehinaan, salib berarti kesulitan, salib berarti rasa sakit, salib berarti penderitaan, salib berarti harga yang harus kita bayar untuk pilihan yang sudah kita buat. Sebuah konsekuensi yang harus kita terima karena sebuah pilihan yang kita buat. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, memang harus ada harga yang harus kita buat. Harus ada harga yang harus kita bayarkan, konsekuensi yang harus kita rela tanggung sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukan hanya bicara tentang berkat, kesuksesan, keberhasilan, pencapaian-pencapaian hebat, tetapi mengikut Yesus bicara tentang komitmen dan harga dan kadangkala salib yang harus kita pikul. Billy Graham, seorang penginjil besar, dia pernah mengatakan keselamatan dari Tuhan itu gratis, tetapi untuk menjadi seorang murid sejati, Anda harus membayar harga yang sangat mahal, yaitu semua yang Anda miliki. Mengikut Yesus bukan hanya bicara tentang kita menerima anugerah, keselamatan, berkat, pengampunan dari Tuhan. Tapi mengikut Kristus bicara tentang kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Orang Kristen dewasa adalah orang yang bisa berpikir apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan. Bukan hanya berpikir apa yang saya dapat dari Tuhan. Seorang murid Kristus adalah orang Kristen yang dewasa, yang bisa berpikir apa yang bisa saya berikan untuk memuliakan Tuhan, termasuk sekalipun kalau itu sebuah kesulitan, termasuk kalau itu sebuah rasa sakit, termasuk kalau itu sebuah penderitaan dan harga yang mahal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya dan saudara menjadi pengikut Kristus, ketika orang-orang percaya menjadi pengikut Kristus yang sejati, ada orang yang membayar harga dengan cara dipersekusi, ada di antara mereka yang dianiaya, ada di antara mereka yang harus ditolak, ada yang harus di antara mereka yang harus dibuang, dipecat, tidak nyaman, kesulitan, tidak diakui sebagai anggota keluarga. Itu adalah harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah kita mudah menyerah ketika ikut Tuhan dan tidak siap dengan kesulitan karena pilihan iman kita? Pengikut Kristus yang sejati, murid Kristus yang sejati harus siap untuk berkorban, untuk membayar harga, bahkan untuk menanggung segala kesulitan karena imannya. Kadangkala kita harus dituntut untuk berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga, untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi dunia itu bodoh, bagi dunia itu sebuah hal yang tidak masuk akal, tapi bagi kita pengikut Kristus itu adalah harga, konsekuensi dari pilihan iman kita untuk menjadi pengikut Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin kuat mengikut Kristus meskipun harganya mahal. Tapi pilihan itu adalah pilihan terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, anugerah-Mu kami syukuri. Dialah firman yang kami dengar menolong kami untuk bertumbuh dan berbuah di dalam iman. Anugerah dan kemurahan-Mu atas setiap jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.